Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan memulai perkuliahan mengenai janin dalam akhir kehamilan. Ya, ini adalah salah satu rangkaian subpokok bahasan dalam anatomi fisiologi. Ya, kita ketahui bahwa janin itu yang paling besar adalah kepala, ya. Dan dia yang paling keras dibandingkan bagian-bagian lain janin, misalnya seperti ekstremitas tangan dan kaki atau bahu dan perut. Janin dapat dipengaruhi jalannya persalinan karena besarnya dan posisi kepala tersebut. Jadi ada yang namanya imbang vetopelvik, di mana kalau kondisi seimbang antara bidang panggul yang tersempit itu ya, yang batasnya adalah spina ischiadica dengan kepala janin, maka persalinan dapat dilakukan secara pervaginam. Namun jika terjadi ketidakseimbangan veto dan pelvik, maka bisa terjadi CPD atau cephalopelvic disproportion, artinya kepala janin lebih besar dibandingkan jalan lahirnya. Tapi kalau jalan lahirnya lebih besar dibandingkan kepala janinnya ya nggak apa-apa, nggak masalah gitu ya. Kepala ini juga lebih banyak mengalami bagian cedera dibandingkan bagian yang lain saat persalinan, sehingga dapat mempengaruhi keberlangsungan hidup bayi, apakah sempurna, cacat, atau meninggal. Misalnya contohnya adalah ketika anencephalus. Ya, mohon maaf kalau anencephalus itu adalah kelainan ya. Misalnya pada sungsang ya. Sungsang itu juga membuat kepala janin lebih banyak cedera, terutama kalau persalinan dilakukan dengan forceps. Atau misalnya pada ibu yang mengalami kehilangan tenaga ketika persalinan, itu bisa divakum. Nah, vakum itu juga diletakkan di area ubun-ubun kecil. Nah, itu juga bisa menyebabkan kaput succedaneum. Nah, ketika proses persalinan yang sulit dan melahirkan kepala ini adalah sesuatu hal yang kalau disungsang itu cuma 8 menit ya. Itu bisa menyebabkan suatu trauma yang bisa mengakibatkan janin mengalami asfiksia kalau terlambat dilahirkan. Nah, secara umum jika kepala janin dapat lahir, maka bagian-bagian yang lain juga dapat lahir. Cuma yang pada saat presentasi sungsang itu kepala bagian terakhir. Ya, itu agak sulit juga. Tetapi pada anak kedua, ketiga, dan sebagainya, yang pertama lahiran normal itu biasanya bisa dilakukan dan jika berat janinnya tidak terlalu besar. Kemudian pada kepala janin terdapat tulang-tulang tengkorak yang dinamakan kranium yang merupakan bagian besar dari kepala, muka, tulang-tulang dasar tengkorak atau basis kranii yang merupakan bagian kecil. Pada persalinan, tulang inilah yang harus diperhatikan karena bagian ini yang menentukan apakah dapat melewati jalan lahir atau tidak. Tulang tengkorak bayi terdiri dari 2 buah osis parietalis dan 1 os occipitalis dan 2 osis frontalis. Tulang-tulang ini terhubung oleh membran yang kelak akan menjadi tulang. Batas antar 2 tulang dinamakan sutura dan di antara sudut-sudut tulang terdapat ruang yang ditutup oleh membran yang disebut adalah fontanel atau contohnya adalah ubun-ubun. Nah, ini adalah gambarnya. Jadi 2 tulang frontal ya, osis frontal kanan dan kiri, kemudian 2 tulang biparietal ya, kemudian 1 tulang oksipital. Ini tidak ada garis ke bawah ya, ini cuma tambahan. Nah, kemudian di antara ini ada yang namanya batas tulang, namanya sutura. Ya, kalau yang ini, yang tadi ya dinamakan sudut-sudut tulang terdapat ruang yang ditutup membran disebut fontanel. Nah, ini anterior fontanel atau ubun-ubun besar, ini posterior fontanel atau ubun-ubun kecil, ini mastoid fontanel, dan ini adalah sphenoid fontanel. Biasanya yang mastoid dan sphenoid ini tidak terlalu kelihatan sekali,
yang kita perhatikan adalah ubun-ubun besar dan ubun-ubun kecil. Begitu ya. Kemudian pada sutura. Nah, ini contoh sutura. Nih, batas ini ya yang menghubungkan antara ubun-ubun kecil dengan ubun besar adalah sutura sagittalis. Kalau ini adalah sutura frontalis. Nah, kalau yang lain ada yang lamboidea dan coronaria. Kita lihat. Jenis sutura sagittalis superior yang menghubungkan kedua osis parietalis, sedangkan sutura coronaria yang menghubungkan antara sutura os parietalis dan os frontalis. Os parietalis dan os frontalis, berarti ini adalah sutura coronaria. Kemudian sutura lamboidea yang menghubungkan antara os parietalis dan os occipitalis. Dan sutura frontalis yang menghubungkan kedua osis frontalis. Oh, sebentar. Di sini adalah sutura frontalis, kemudian di sini adalah sutura lamboidea. Ya, yang di sini, yang mendatar. Ya. Kemudian ini adalah sutura coronaria. Mohon maaf, diulang ya. Sutura frontalis, kemudian di sini adalah sutura coronaria, kemudian di sini adalah sutura sagittalis, di sini adalah sutura lamboidea. Itu ya. Perhatikan kursor saya di depan sutura frontalis, sutura coronaria, sutura sagittalis, dan sutura lamboidea. Oke, kemudian terdapat 2 fontanel. Sebenarnya kalau tadi berdasarkan gambar ini ada 4 ya fontanel, tapi dalam kebidanan itu yang terkenal ada 2 fontanel. Yang pertama ubun-ubun kecil atau fontanella minor berbentuk segitiga dan terdapat di tempat sutura sagittalis superior bersilangan dengan sutura lamboidea. Sedangkan yang kedua adalah ubun-ubun besar atau fontanella mayor atau bisa disebut juga brekma yang berbentuk segi 4 panjang atau belah ketupat terdapat di tempat sutura sagittalis superior bersilangan dengan sutura coronaria. Akibat ada hubungan yang masih memungkinkan pinggir tulang satunya dapat menyisip di bawah pinggir tulang sebelahnya, overlapping, maka kepala janin dapat berubah dalam bentuk dan ukuran. Makanya kalau habis persalinan kenapa kepala bayi itu lonjong gitu ya. Kadang suka miring ke kanan atau ke kiri. Nah, itu karena tulang tengkoraknya itu masih memungkinkan untuk menyisip. Ya, kemampuan tersebut dinamakan molase. Kemampuan kepala untuk berubah bentuk dalam obstetrik disebut molase. Jadi kalau molase ini bisa jadi panjang atau bertumpuk ya antara tulang parietal kanan dan parietal kiri ini bertumpuk atau menyatu. Menyatu tuh dalam arti dekat-dekatan ya. Jadi suturanya tidak terlalu kelihatan atau tidak terlalu teraba. Jadi nanti molase ini ada 0, berarti tidak terjadi molase. Ada 1 antara tulang parietal atau tulang oksipital itu berdekatan, menempel ya. Ada yang ukurannya 2, berarti dia saling bertindihan tapi bisa dipisahkan. Ada yang derajat 3, yaitu saling bertindihan tapi tidak bisa dipisahkan. Begitu ya. Kemudian dalam kepala bayi itu dikenal juga dengan diameter suboccipitobregmatica itu sekitar 9,5 cm. Jika kepala bayi dilahirkan dalam presentasi belakang kepala, maka kepala janin melintasi pulpa dengan ukuran tersebut di atas. Jadi ini adalah yang biasanya persalinan normal hadapi, yaitu diameternya suboccipitobregmatica. Dan ini besarnya, panjangnya kurang lebih 9,5 cm. Itu bisa melewati lebarnya bagian tersempit panggul yang sekitar 10,5 cm. Nih, kita lihat gambarnya. Ya, diameter suboccipitobregmatica. Nah, lihat ya di sini. Nah, ini suboccipitobregmatica adalah di sini. Makanya dia posisi bayinya fleksi. Jadi inilah yang melewati jalan lahir. Ya.
Kemudian diameter kedua adalah diameter occipitofrontalis, kurang lebihnya panjangnya adalah 11,75. Bila kepala janin dilahirkan dalam presentasi puncak kepala, maka ukuran tersebut yang keluar dari atas vulva, occipitofrontalis. Nah, occipitofrontalis itu adalah ini. Ini occipital, kemudian frontal. Nah, ini 11,5 ya, lurus, ditarik garis lurus. Dan ini biasanya kalau tulang panggulnya tidak lebar, dia mengalami kesulitan untuk melewati bagian tersempit panggul. Kemudian yang selanjutnya adalah diameter occipito-mentalis, itu sekitar 13,5. Dengan ukuran ini bila kepala janin dilahirkan dalam presentasi dahi. Nah, apa tadi? Occipito-mentalis. Occipito-mentalis. Oh, ini. Kayaknya dari sini ke sini. Di sini tidak ada ya, occipito-mentalis. 13,5. Yang pasti occipito itu di sini. Ya, mento itu atau di sini, dahi. Nah, mungkin ini ya, tapi ini mento vertikal. Mento itu dagu. Kalau occipito itu di bagian belakang kepala. Harusnya sih kalau occipito-mentalis dari sini ke sini. Ya, tapi bisa jadi kalau dahi, kan dahi ini ya posisinya, itu yang dimaksud adalah mento vertikal. Ini. Kemudian yang keempat, diameternya adalah submento bregmatica. Nah, ini 9,5 cm. Ukuran ini bila terjadi pada kelahiran presentasi muka. Nah, ini 9,5 ya. Submento bregmatica. Kemudian yang kelima adalah diameter biparietalis sekitar 9,5. Ini adalah ukuran antara tuber osis parietal kiri dan kanan, dan ukuran terbesar melintang dari kepala, sehingga yang paling kecil melintang adalah diameter bitemporalis ya. Oh, ini nggak bisa kelihatan karena itu biasanya kanan dan kiri, karena parietalis kanan dan kiri. Jadi ini penampangnya terbuka di atas. Mungkin kalau bisa dilihat itu pakai gambar yang sebentar ya. Nah, ini. Jadi dari sini ke sini diameter ya. Kan parietalis, osis tuber parietalis kanan dan kiri begini ya. Kemudian yang keenam, diameternya adalah bitemporalis, yaitu ukuran antara os temporalis kanan dan kiri. Itu hampir sama seperti biparietalis, cuma agak lebih ke bawah ya. Kemudian sirkumferensia adalah ukuran lingkaran pada bidang yang bersangkutan. Nah, kalau tadi diameter itu adalah garis lurus dari titik yang satu ke titik yang lain. Kalau sirkumferensia adalah lingkaran. Ya, jadi kalau kita bilang ini saya masih pakai gambar yang diameter, tapi jangan berpatokan pada ini. Sirkumferensia suboccipito bregmatica. Suboccipito bregmatica, occipitonya dari sini dan bregmanya di sini. Nah, ini melingkar. Jadi kita nanti pasang medline itu dari ubun-ubun besar ke bagian tulang occipito, yaitu sekitar 32 cm. Kemudian circumferentio submento bregmaticus, submento dari sini ke sini. Ya, bregma dari dagu ke bregma. Itu kalau kita lingkarkan dengan medline itu sekitar 32 cm. Kemudian circumferentia occipitofrontalis dari depan ke belakang. Ini biasanya yang kita sebut sebagai lingkar kepala, sekitar 34 cm. Kemudian circumferentia mento occipitalis dari sini ke belakang. Ya, mento itu dagu, occipital di belakang. Nah, ini kita tarik gitu ya, dilingkari itu sekitar 35 cm. Kemudian ukuran badan janin yang lain, lebar bahu ya, jarak antara dua akromion ya, bagian bahu yang paling menonjol itu sekitar 12 cm. Kemudian lingkar bahu. Nah, kalau lebar bahu itu dari kanan ke kiri. Kalau lingkar itu muter ya, sekitar 34 cm. Kemudian lebar bokong, diameter intercanterica biasanya kita ukur melalui spina ischiadica. Spina anterior superior. Spina ischiadica anterior superior itu
sekitar 12 cm. Nah, kalau lingkarannya muter ya, berarti itu sekitar 27 cm. Kemudian letak janin. Letak janin ini dipakai bila ingin mengemukakan bagaimana sumbu janin terhadap sumbu ibu. Jadi sumbu ibu itu tegak lurus ya, dari kepala sampai kaki. Nah, ini nih. Kita lihat letak janin. Ya. Kalau kepala di bawah dan bokong di bawah, ini sama-sama letaknya memanjang. Jika letak sumbu janin sama dengan letak sumbu ibu. Kemudian letak lintang jika sumbu janin tegak lurus sumbu ibu. Nah, ini letak lintang kalau dalam bahasa Inggris transverse ya. Bisakah kepalanya bisa di kanan atau bisa di kiri? Kemudian letak oblik jika letak sumbu janin miring sekitar 15 derajat. Tidak tentu, tidak harus 15 derajat ya. Bisa juga misalnya 20 derajat itu. Nah, ini letak oblik. Jika letak sumbu janin miring 15 derajat, bisa yang di bawah, bisa kepalanya di atas ya. Tapi perkiraan lebih banyak 99% fetus itu presentasinya kepala ya. Kemudian 4% dia sungsang, 1% antara lintang atau oblik. Kemudian sikap janin. Nah, sikap badan janin menunjukkan hubungan bagian janin terhadap sumbunya, khususnya terhadap tulang punggung. Nah, ini sumbu lurus. Nah, tulang punggungnya seperti apa? Pada umumnya, kepala, tulang punggung, dan kaki janin dalam keadaan fleksi. Dan dalam hal ini demikian disebut janin dengan sikap fleksi. Posisi yang normal biasanya pada janin atau sikap pada janin itu adalah yang A. Ini dalam kondisi fleksi, kepalanya fleksi, tulang belakangnya fleksi, kemudian kakinya fleksi. Sedangkan pada posisi atau sikap B ini tidak fleksi. Ini juga agak menyulitkan proses persalinan. Nah, untuk yang posisi C atau pilihan C ini kemungkinan besar presentasinya dahulu. Ini susah sekali untuk lahir ya. Ini sudah mau defleksi. Nah, ini udah muka nih. Ini masih bisa lahir kalau ini karena diameternya tadi ya antara apa tadi? Bentar. Diameternya yang submentobregmatica. Ini kalau presentasi muka. Ya. Kemudian presentasi janin. Presentasi dipakai untuk menentukan pada pemeriksaan dalam bagian janin yang ada di bagian uterus. Biasanya kita tentukan denominatornya. Denominator adalah titik yang nantinya menjadi tumpuan utama pada saat persalinan. Jika kepala di bagian bawah uterus dinamakan presentasi kepala, jika bokong dinamakan presentasi bokong, dan jika janin letak oblik maka bahu biasanya berada di bagian bawah uterus dan dalam hal ini dinamakan presentasi bahu. Dapat pula ditemukan presentasi kaki, presentasi rangkap belakang kepala, dan letak muka serta dan sebagainya. Presentasi belakang kepala ini biasanya rangkap ya. Rangkap ini biasanya ada bagian kecil janin yang turun bersamaan ketika kepala turun. Misalnya jari atau kaki atau tali pusat juga bisa. Begitu ya. Jadi bisa rangkap. Kemudian posisi dipakai untuk menetapkan apakah denominator bagian janin yang ada di bagian bawah uterus di sebelah kiri atau di sebelah kanan atau di sebelah belakang atau di sebelah depan terhadap sumbu tubuh ibu, misalnya ubun-ubun kecil kiri depan. Nah, ini adalah contoh ubun-ubun kecil kiri depan. Bagian ini ya, ubun-ubun kecil kiri depan, ubun-ubun kecil kanan depan adalah posisi yang bisa lahir. Kalau di samping bagaimana? Di samping saya belum pernah ketemu ya, tapi sepertinya masih bisa lahir kalau dia muter ubun-ubun kecilnya di bawah simfisis. Kalau ubun-ubun kecilnya di bawah, bukan di bawah ya, maksudnya kiri depan, kiri belakang ya ini. Ini juga kanan belakang. Ini tidak bisa lahir. Ya, ini susah karena ekspulsinya agak sulit. Nah, kalau yang ini bokong, sakrum ya, ini sakrum kanan. Loh, sakrum kiri belakang ya?
Oh, ini kebalik ini dia. Ya, harusnya sini sisi kanan, sini sisi kiri ya gambarnya. Jadi ini adalah sisi kiri belakang, sini sisi, bukan sisi kiri depan ya. Nih, ini sakrum bener nih. Sini sakrum kanan depan, tapi kenapa ini kanan belakang? Ini kanan depan. Ini juga kanan depan. Harusnya ini kiri depan ya. Kemudian ini jika kepala, ini dagu, posisinya adalah dagu kanan depan. Di sini dagu kiri depan. Maaf, di sini benar, dagu kiri depan, di sini dagu kanan depan, di sini dagu kanan belakang. Gitu ya. Jadi hati-hati jangan lihat tulisan, tapi ini benar, yang salah ini. Gitu ya gambarnya. Saya juga baru tahu ini. Oke, harus hati-hati dalam melihat gambar ya. Kemudian penilaian keadaan janin itu yang paling penting bagi bidan adalah gerakan janin dan denyut jantung janin. Untuk gerakan janin, ibu atau bidan dapat menghitung jumlah gerakan janin dalam 10 menit pada pagi hari dan malam hari, atau ya, jumlah tersebut dirata-ratakan, kemudian rata-rata gerakan janin itu biasanya 34 kali per jam. Kemudian denyut jantung janin itu bisa didengarkan dengan stetoskop Linek atau stetoskop Doppler. Nanti pada saat asuhan kehamilan akan dikenalkan tentang alat tersebut ya. Normalnya denyut jantung janin adalah sekitar 120 sampai 160 kali per menit. Jika kurang dari 120 kali per menit disebut bradikardi, dan jika lebih dari 160 kali per menit adalah takikardi. Dan bradikardi maupun takikardi masuk ke dalam kondisi gawat janin. Kemudian ada penilaian keadaan janin yang lain, yaitu amnioskopi, USG, dan non-stress test. Ini adalah penilaian yang dilakukan oleh dokter. Tapi bidan harus tahu, sehingga nanti kalau jadi asisten dokter bisa mengerti apa yang disampaikan oleh dokter. Amnioskopi yaitu melakukan inspeksi lukor amni melalui ketuban yang utuh dengan menggunakan amnioskop yang dimasukkan melalui kanalis cervicalis. Amnioskopi membantu seleksi kasus secara cermat untuk dilakukan induksi persalinan bila saat kehamilan ditemukan resiko. Misalnya tiba-tiba janinnya keluar mekonium dan air ketuban berubah warna menjadi hijau atau kental. Nah, itu bisa dilakukan induksi persalinan dengan cepat atau proses persalinan langsung ya, misalnya perabdominal. Kemudian untuk penilaian keadaan janin selanjutnya adalah USG. Ya, ini tentunya Anda sudah lebih familiar, yang sering digunakan oleh dokter kandungan, dan paling optimal untuk menentukan kehamilan itu dapat berkembang atau tidak, termasuk menentukan taksiran persalinan, itu harus dilakukan USG pada trimester pertama. Karena untuk penentuan taksiran persalinan selanjutnya itu kemungkinan akan mengalami perubahan karena tergantung besarnya bayi, baik itu lingkar kepala, lingkar perut, ataupun bagian panjang paha. Kemudian penilaian keadaan janin selanjutnya adalah non-stress test. Jadi janin yang sehat dapat bergerak aktif dan dapat pula dilihat peningkatan frekuensi denyut jantungnya, tapi tidak lebih dari 160 kali per menit. Ini dapat memprediksi janin hidup aman sekurang-kurangnya seminggu lagi. Sebaliknya, jika gerakan janin kurang atau tidak diikuti dengan peningkatan frekuensi denyut jantung, maka frekuensi denyut jantung yang sehat tidak dipengaruhi kontraksi uterus, meskipun kontraksi uterus umumnya mengurangi oksigenasi janin. Untuk caranya nanti mungkin kalau Anda jadi asisten dokter akan lebih paham ya. Untuk pembelajarannya tidak diberikan untuk bidan, namun Anda harus tahu salah satu penilaian keadaan janin adalah non-stress test. Baik, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih banyak. Selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.